Nah, tuh kan muka-muka ganteng dan cantiknya udah kelihatan tuh. Biar kita bisa saling menyapa satu sama lain. Host, boleh nggak suaranya di unmute sebentar semuanya? Boleh, udah unmute semua, bisa di unmute semua. Iya, boleh nggak suaranya di unmute semua sebentar? Udah semua? Iya, saya mau sapa sekali lagi. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Selamat malam. Malam. Apa kabarnya hari ini? Luar Biasa. Malam ini biar semangat, kita mau sama-sama apa ya? Sama-sama kalau saya bilang God is good, nanti Bapak Ibu dan teman-teman jawab all the time. Nah, kalau saya bilang all the time, Bapak Ibu dan teman-teman semua sama-sama jawab God is That good. is good. Oke? Oke. Siap ya? God is good All the time. and all the time. That is good. Sekali lagi, God is good All the time. and all the time. God is good. Iya, kita beri pujian bagi Tuhan. Kita mau bersiap-siap memulai persekutuan doa kita malam ini. Malam ini tema firman akan dibawakan oleh Ibu Yani Mulyana dan worship leader oleh Ibu Caroline. Mari kita siapkan hati kita siapkan sikap kita yang baik untuk kita bersama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kepada tim pujian dipersilakan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Kita semua berharap selalu sehat di dalam perlindungan kasih Tuhan. Mari malam hari ini kita akan bersyukur. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur dan kita mau penuhi baitnya dengan pujian-pujian kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau masuk ke gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirat yang penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Tuhan kita baik, amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau mulai persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun bukan berkumpul secara bersama, tapi dari tempat kami masing-masing. Tapi satu hal yang kami selalu percaya Tuhan, bahwa Engkau ada bersama kami malam hari ini. Dan Engkau pun yang ada selalu bersama di dalam kehidupan kami.
Di dalam suka dan duka boleh kami lalui bersama Engkau. Di masa-masa seperti ini Tuhan, tidaklah mudah bagi kami untuk mengucapkan syukur, terlebih jika saat permasalahan pergumulan menghimpit kami. Tapi terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu ingatkan kami bahwa kasih-Mu yang selalu sempurna dan nyata di dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada untuk mengangkat kami Tuhan, menopang kami, memberi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Sudah selayaknya Tuhan, apapun yang terjadi, kami ingin selalu mengucapkan syukur kepadamu. Kami mau naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Malam hari ini terimalah ucapan syukur kami. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kita mau naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, puji syukur, segala puji syukur bagimu. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Nah Tuhan, di dalam hidup kami mau naikkan syukur padamu. Hanya bagimu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Segala pujian syukur, segala puji syukur bagimu,
kami semua. Malam hari ini kami mau bawa hati kami menyembah Engkau. Kami mau katakan kepadamu, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga.
siara bara-bara. Iya na sika na sika. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau boleh ada bersama kami malam hari ini. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu Ibu Jani. Kami percaya Tuhan urapan-Mu yang kudus telah melingkupi beliau. Agar apa yang diperkatakannya semua hanya daripada-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan setiap perkataan. Kami buka hati kami. Dan biarlah firman yang boleh Engkau tabur malam hari ini dapat menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dan firman-Mu tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti Dan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, silakan Bu Yani untuk mic-nya boleh di-unmute. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Apa kabar? Luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Ya. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing firman yang akan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 14. Ya. Tapi tema besar yang akan saya sharekan pada malam hari ini adalah ada di ayat 8, yaitu di mana Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ya. Mari kita buka Injil kita ya, dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 14. Ya. Boleh saya minta satu orang yang baca ayat 1 sampai 4 saja dahulu. Boleh, ada yang berkenan? Ayat 1 sampai dengan 4 saja dahulu. Ada yang berkenan, boleh silakan unmute. Apakah ada? Kalau ada, boleh langsung unmute. Biar kita komunikasi enak, jadi dua arah. Oke. Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betseda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya.
Ya, terima kasih Bu Karolin. Ya, jadi Bapak Ibu, pada waktu itu Yesus menuju ke Yerusalem dan Yesus berhenti di dekat pintu gerbang domba, di mana di situ ada sebuah kolam yang dipercaya bahwa bisa menyembuhkan banyak orang sakit, ya, entah orang buta, orang timpang, orang lumpuh, semua berkumpul jadi satu di tempat yang namanya kolam Bethesda tersebut, ya. Jadi semua orang sangat menanti-nantikan kapan air di kolam Bethesda tersebut digoncangkan oleh malaikat Tuhan yang turun ke dalamnya, ya. Kalau Bapak Ibu mengerti, nama Bethesda itu berasal dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Bahasa Aram ini adalah bahasa asli yang pada waktu Yesus hidup itu Yesus katakan setiap hari. Jadi berbahasa setiap hari, berkomunikasi setiap hari dengan bahasa Aram ini. Ya, jadi nama Bethesda berasal dari bahasa Ibrani atau Aram yang artinya adalah Bet itu rumah, ya. Jadi Bethesda artinya rumah kemurahan atau rumah anugerah. Kenapa? Karena disitulah terdapat anugerah atau kemurahan dalam bentuk kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Tapi selain mengandung kata yang positif, arti yang positif, ternyata kolam Bethesda juga mempunyai konotasi yang tidak baik, yaitu tempat dipermalukan. Kenapa? Karena di sanalah berkumpul orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat, di mana pada zaman dahulu Yesus hidup, orang-orang sakit dan orang-orang cacat dianggap aib, suatu aib yang patut disingkirkan oleh orang-orang masyarakat di sekitarnya. Jadi kolam Bethesda mengandung dua arti, yaitu rumah kemurahan atau rumah anugerah dan juga rumah tempat di mana orang-orang dipermalukan. Ya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu mendengarkan, di situ dikatakan ada 5 serambi. Ya, 5 serambi di mana berbaring sejumlah besar orang. Ya, kalau Alkitab mengatakan sejumlah besar orang, itu artinya benar-benar dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Ya, jadi ada orang berbagai macam sakit, penyakit ada di sana. Ya. Nah, kita mau belajar. Jadi di sana dari orang-orang yang berkumpul di Bethesda tadi, kita mengenal, kita bisa kelompokkan ada 3 jenis orang, ya, yaitu kelompok orang yang selalu berusaha untuk mendahului yang lain, dalam artian dia berebut untuk masuk ke dalam kolam, memperoleh mujizat kesembuhan bagi dirinya sendiri. Jadi saya dulu yang harus dapat berkat, yang harus sembuh, ya. Orang lain saya tidak peduli. Ada kelompok yang kedua, yaitu orang yang tentunya saling sikut menyikut, ya, saling sikut menyikut supaya bisa masuk ke kolam Bethesda, ya. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah orang yang kerjanya hanya menunggu dan menanti-nantikan kesembuhan tanpa ada suatu niat, ya. Jadi kita harus bedakan ada kemauan, ada niat. Mau saja tidak cukup, ya. Mau saja tidak cukup. Harus didukung oleh niat. Niat atau usaha untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, ya. Jadi contohnya kalau saya mau jadi penulis, kalau saya hanya bilang saya ingin jadi penulis, tapi saya tidak ada niat, tidak ada usaha untuk melakukan, mewujudkan impian saya itu, perkataan saya itu, kemauan saya, maka saya akan berkata sia-sia, ya. Tapi kalau saya bilang saya mau jadi penulis dan saya mulai melakukan hal menulis, mengarang, membuat beberapa kalimat dalam satu halaman, itu artinya saya sudah menunjukkan usaha atau niat, ya. Nah,
Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengaku dengan mulut kita kenal Tuhan Yesus. Artinya kita anak-anak Tuhan. Nah, sebagai anak-anak yang kenal Tuhan Yesus, kita jangan hanya bersikap seperti orang yang jenis ketiga ini, ya, yaitu hanya kerjanya menunggu mujizat tanpa mau bersikap proaktif. Proaktif dengan apa? Dengan bekerja, dengan melayani, meski dengan hal-hal yang sederhana. Kita tidak mau ambil bagian untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan, ya. Jadi jangan kita hidup seperti orang-orang yang kurang beriman, di mana hanya menunggu mujizat tapi tidak mau bekerja karena kita seolah-olah berharap mujizat itu pluk jatuh dari langit begitu saja, ya. Tapi tidak demikian, ya. Mujizat yang Allah kerjakan membutuhkan tanggapan atau respon dari kita. Nanti kita akan belajar di ayat-ayat selanjutnya, ya. Nah, di sini ada 5 serambi. Serambi di sini diilustrasikan untuk menggambarkan kekosongan atau pengangguran secara rohani. Jadi rohaninya kosong. Kenapa? Karena orang-orang di sana kerjanya hanya menunggu tanpa bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya. Jadi jangan kita seperti orang-orang tersebut yang hanya dilambangkan dengan serambi-serambi yang kosong, tapi kita harus hidup aktif melayani Tuhan, jadi berkat bagi sesama, ya. Nah, di sini di dalam Yohanes 5 ayat 3, di sini saya mau tekankan karena nanti ada kaitannya dengan ayat-ayat selanjutnya yang akan di-share-kan, yaitu di Yohanes 5 ayat 3 di situ dikatakan, ya, berbaring sejumlah besar orang sakit, di antaranya orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi di situ banyak yang sakit selain si yang lumpuh, ya. Nah, kita lanjut ke ayat 5. Di ayat 5 di sini dikatakan bahwa di situ ada orang yang sudah 38 tahun, ya, lamanya sakit. Jadi ada orang yang sudah sakit selama 38 tahun, ya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira 38 tahun itu waktu yang lama atau sebentar? Lama, ya. Lama banget, ya. Kita disuruh nunggu, kayak misalnya minta dijemput telat 20 menit aja, aduh rasanya lama banget, ya. Ini 38 tahun dia menunggu. Bayangkan kalau kita hidup 38 tahun di dunia, kita pasti sudah menikah, udah punya pekerjaan yang mapan, bahkan mungkin kita sudah berumah tangga dan punya anak, ya. Bayangkan 38 tahun hanya menunggu berbaring saja di pinggir kolam Bethesda, ya. Bila coba kalau kita nih, ya, kita berandai-andai, bila kita bandingkan si orang lumpuh yang sakit 38 tahun ini dengan orang-orang lain yang tadi saya bilang jumlah besar sakit, buta, timpang, ya, terus lumpuh juga ada di situ. Menurut Bapak Ibu, mana yang paling hidupnya tidak punya harapan? 38 tahun. Yang 38 tahun, benar sekali, ya. Orang yang lumpuh 38 tahun ini seolah-olah dia sudah tidak punya harapan, tidak ada jalan keluar, ya. Sementara teman-temannya sudah ada yang beberapa pasti udah sembuh, ya. Kalau dia memang niat mau sembuh, ya, dia pasti minta tolong sama orang. Tolong dong yang udah sembuh, bantu saya. Pasti dia akan minta tolong. Tapi ini dia seolah-olah tidak berdaya. Kenapa? Karena dia sudah begitu menelan banyak kekecewaan. Sehingga rohaninya menjadi tumpul, menjadi mati, menjadi tawar hati. Ya, kalau 38 tahun kayak saya, tinggal selama, baru di BSD saya tinggal baru 15-16 tahun. Saya pasti selama 16 tahun itu mengamati keadaan sekitar. Betul nggak Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu udah kenal dengan keadaan sekeliling yang ada di Bapak Ibu.
Ya, misalnya, oh jam 5 nih pasti nanti ada suara burung berkicau. Setiap pagi pasti. Oh jam 8 pagi tetangga saya yang sebelah kanan berangkat kerja. Oh nanti jam 7 malam tetangga saya yang sebelah kiri pulang kerja. Pasti kita hafal dengan kebiasaan di sekitar. Bayangkan 38 tahun, dia harusnya mengerti keadaan sekitar, dia harusnya paham banget dengan situasi yang terjadi di sekitar, tapi dia tetap tidak ada niat untuk mau melakukan usaha supaya sembuh. Ya. Jadi harusnya kalau 38 tahun, dia mengerti banget kondisi bagaimana kolam itu, kapan dia berguncang, ya. Meskipun dikatakan tidak tahu, tapi pasti ada secara random waktu yang sama, ya. Nah, dengan menderita 38 tahun sakit, dia pasti banyak menelan kekecewaan, ya, yang berkepanjangan karena dia tidak sembuh-sembuh, ya. Nah, seperti dalam Yakobus, ya, Yakobus 2 ayat 26, di situ dikatakan seperti tubuh tanpa roh adalah mati, maka demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Jadi mari, ya, kita koreksi diri, coba kita introspeksi diri, ya. Kadang apakah kita sama atau berbeda dengan orang lumpuh yang sakit 38 tahun itu, ya. Jadi orang lumpuh ini selama 30 tahun matanya hanya terfokus pada kolam. Dia melihat-lihat, menanti-nantikan kapan kolam itu terguncang airnya. Hanya fokus pada kolam itu. Sama nggak sama kita? Kita hanya fokus kadang terhadap masalah kita, terhadap keluh kesah kita, terhadap hal-hal yang membuat kita kecewa. Bila hal ini terus terjadi, ya, maka kita yang akan rugi. Kenapa? Karena kita yang akan kecewa, kita yang akan putus harapan, kita yang akan tawar hati, sama seperti orang lumpuh yang 38 tahun itu, ya. Mari kita belajar dari Nabi Ayub dalam hal kekecewaan, ya. Dalam Ayub 5 ayat 2 dikatakan, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Mari, ya Bapak Ibu, kita jangan mau bodoh, jangan mau kita dikalahkan oleh sakit hati, jangan mau kita dikalahkan oleh iri hati, ya. Jadi jangan kita terus-terusan hanya berfokus pada masalah kita mengasihani diri sendiri. Akhirnya kita akan bertambah kecewa dan kecewa, ya. Nah, kita lanjut ke ayat 6. Di situ Yesus datang, ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, dan karena ia tahu, ya, saya ulangi, tegaskan lagi, karena ia tahu, ia di sini adalah Yesus, bahwa ia yang di sini adalah ia kecil, artinya si sakit lumpuh itu yang 38 tahun, telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, artinya Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya. Yesus tentunya tahu kebutuhan orang-orang yang ada di kolam Bethesda itu, yaitu memperoleh kesembuhan. Ya, kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ya, kira-kira menurut Bapak Ibu, ya, masuk akal nggak Yesus bertanya kepada si penderita 38 tahun ini, apakah engkau mau sembuh? Seolah-olah tuh Yesus bertanya gitu, dia nggak tahu kalau si sakit 38 tahun ini tidak mau sembuh. Ya. Di ayat 6 itu jelas dikatakan, karena ia tahu. Ya. Ingat, Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Yesus pasti tahu dan Yesus pasti mengerti bahwa orang sakit 38 tahun itu ingin sembuh. Ya. Tapi kenapa Yesus, ya, bertanya seperti itu kepada si lumpuh, ya. Coba kita bayangkan, ya, nih, saya ke dokter, saya sakit, udah jauh-jauh dari rumah ke rumah sakit, sampai di ruang konsultasi dokter,
Saya ceritakan penyakit saya. Terus dokternya cuma bertanya begini, "Ibu mau sembuh, Ibu?" Nah, pasti saya berpikir dalam hati ya, ini dokter gimana ya? Saya udah jauh-jauh datang ke ruang konsultasi, udah mau bayar harga, bayar waktu ya. Untuk konsultasi tentunya saya mau sembuh. Kok ditanya, "Ibu mau sembuh?" Jadi seolah-olah kesannya mengejek gitu ya. Nah, ini sebenarnya Yesus tanya gitu. Karena Yesus ingin melakukan perubahan terhadap orang itu, ya. Kenapa Yesus tertarik kepada orang lumpuh itu? Karena satu, Yesus tahu dia telah lama sekali dalam keadaan sakitnya itu. Yang kedua, ya, Yesus tahu selama 38 tidak ada perubahan dalam diri orang sakit itu. Yang ketiga, orang lumpuh itu dia mau tapi tidak punya niat untuk memperoleh kesembuhannya. Ya, jadi ada kemauan tapi tidak ada niat, ya. Mengapa Yesus bertanya kepada orang lumpuh itu? Mengapa? Dia bilang gini, "Maukah engkau sembuh?" Ya, mengapa Yesus bertanya seperti itu? Jawabnya, yang pertama, ya, karena Yesus ingin mengubah cara pandang orang lumpuh tersebut, ya, bahwa jangan sekali-sekali dia putus harapan, mati rohani sampai tidak punya niat atau ingin bangkit untuk sembuh, ya. Nah, di sini Yesus kan datang tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu, sama, kita juga tidak pernah tahu kapan Tuhan datang untuk menolong kita. Yang hanya kita bisa lakukan adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Entah doa kita itu dijawab Tuhan secara instan saat itu juga, entah kita ditunggu-tunggu beberapa saat, entah kita disuruh tunggu lama, tapi satu hal yang pasti, Yesus pasti jawab doa kita. Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Yesus hanya ingin lihat sampai di mana iman kita dalam menyikapi masalah kita. Yesus tentunya pasti akan menjawab, tapi tentunya sesuai rencana Dia, sesuai waktunya Dia. Karena waktu Tuhan selalu indah buat setiap anak-anaknya, bukan waktu kita, bukan kehendak kita. Ya, jadi Tuhan Yesus selalu hadir untuk Allah Immanuel, ya. Karena Yesus adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Lalu alasan yang kedua, kenapa Yesus bertanya kepada orang sakit itu, "Maukah engkau sembuh?" Karena Yesus ingin mengalihkan mata orang sakit itu dari kolam Bethesda. Tentunya dia pasti matanya selalu tertuju kepada kolam Bethesda. Ya, tertuju kapan goncangan air itu terjadi, ya. Dia selalu tertuju seolah-olah kolam Bethesda itu hanya satu-satunya harapan dia sembuh, hanya satu-satunya yang mampu menolong dia, ya. Jadi orang itu pasti matanya selalu tertuju kepada kolam Bethesda. Nah, Yesus bertanya demikian, tentunya kalau saya disapa sama Pak Paulus, "Apa kabar Bu Yani?" Pasti saya yang tadinya misalnya matanya melihat ke satu titik, pasti karena disapa Pak Paulus, saya menengok ke arah Pak Paulus. Betul nggak? Ya, kan kalau kita ditegur orang, pasti kita nengok kepada siapa sumber suara itu yang menegur kita. Nah, di sini Yesus menyapa si lumpuh, "Maukah engkau sembuh?" Karena dia ingin si lumpuh mengalihkan pandangannya dari kolam Bethesda kepada Yesus. Ya, jadi Yesus ingin kita juga sama, ya. Semua daripada kita pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami goncangan dalam hidup ini, peristiwa yang membuat kita down, membuat kita kecewa, membuat kita sedih. Jangan kita memandang kolam Bethesda kita masing-masing. Kita memandang cara kita sendiri. Oh, cara saya yang paling benar. Hanya cara saya yang mampu mengeluarkan saya dari masalah saya pada saat ini. Tidak, kita punya Tuhan. Tuhan, ya, yang jauh lebih besar kuasanya. Yang jauh lebih besar
kuasanya untuk melakukan hal-hal yang lebih jauh hebat daripada yang kita pikirkan. Ya, jadi Yesus minta daripada kita fokus kepada kolam Bethesda kita masing-masing, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus, satu-satunya harapan kita, satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya penolong kita dan sahabat kita. Ya, jadi jangan pernah taruh kekecewaan kita hanya pada satu cara, bahwa kita tahu yang paling mengerti, bahwa masalah kita itu kita yang paling mengerti. Tidak. Kadang Tuhan gunakan cara yang out of the box untuk menolong kita, untuk mengeluarkan kita dari masalah kita. Ya. Jangan kita seperti apa yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5. Bahwa kita mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, sehingga akhirnya kita tidak memperoleh berkat, tapi kutuk yang kita peroleh. Ya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan beracara dan akhirnya kita yang akan memperoleh berkat. Ya. Nah, di sini adalah alasan kenapa Yesus menegur. Ya. Tadi dia ingin mengubah cara pandangnya. Yang kedua, dia ingin agar fokusnya terhadap masalah pindah berfokus kepada Yesus. Yang ketiga, ya, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Karena Yesus ingin menjalin komunikasi dengan orang yang sakit lumpuh. Ya, Yesus rindu orang yang sakit lumpuh itu mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan pergumulannya kepada Yesus. Yesus rindu kita setiap saat balik fokus kepada Yesus dan datang kepada Yesus menceritakan apa yang kita alami. Kita diundang untuk berelasi dengan Yesus setiap saat. Ya. Nah, kalau kita ada masalah, biasanya manusia cenderung punya dua cara untuk bercerita atau curhat. Ya. Satu, anak-anak Tuhan tentunya bercerita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita cerita kepada Tuhan, maka apapun masalah kita akan Tuhan dengar. Apapun masalah kita, Tuhan akan mengerti. Apapun masalah kita, Tuhan akan pedulikan. Dan dia akan beri kepada kita solusi dan jalan keluar terhadap apa yang kita keluhkan. Coba kita bandingkan. Kalau kita curhat kepada manusia. Ya, misalnya nih, saya lagi ada masalah berat. Saya pakai handphone, saya WA ke teman saya, sahabat. Saya lagi mengalami gini loh, gini. Terus tulis saya panjang-panjang sampai 8-10 bubble. Teman saya paling cuma jawab gini, oh iya, sabar aja ya. Mending ya, apakah pasti dibaca? Biasanya orang males kan kalau baca WA panjang-panjang. Belum tentu WA kita dibaca, tapi namanya manusia ya, apalagi wanita termasuk saya. Biasanya kan keinginannya tuh didengarkan, curhat. Dengan temennya jawab satu kalimat aja dengan bilang, ya sabar ya, ya saya mengerti. Itu udah bikin seneng. Ya. Padahal belum tentu temennya baca. Dan belum tentu temannya mengerti apa duduk persoalan masalah kita. Ya, tapi kita udah seneng banget, hati kita berbunga-bunga didengarkan. Padahal yang benar-benar mendengarkan kita adalah Tuhan, bukan teman kita. Ya, kita curhat panjang-panjang, belum tentu dibaca. Dijawab cuma sekalimat. Cuma dibilang, ya saya ikut mendoakan. Ya, jadi seperti itu. Ya, buat kita harus berhati-hati. Selain belum tentu dibaca, belum tentu dipahami, belum tentu kita memperoleh solusi yang tepat untuk masalah kita. Dan yang paling lebih bahaya, kalau kita cerita kepada manusia, maka cerita kita bisa jadi sumber bahan gosip mereka. Yang tadinya cerita kita rahasia, bisa menjadi rahasia umum. Ya. Jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu kita ingat, kalau kita punya masalah, mari kita datang kepada Yesus, karena dia hanya sejauh doa. Ya, dan Tuhan sendiri berkata bahwa Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar segala keluh kesah kita. Ya. Bahkan dalam Mazmur 116 ayat 2, ya,
kalau kita berseru kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan kita seumur hidup, bukan seminggu, sejam, atau 2 jam, atau sebulan, seumur hidup. Ya, jadi itu udah jaminan yang pasti. Kenapa kita harus bercerita kepada orang lain yang belum tentu memberikan kita solusi, yang belum tentu memberikan kita jalan keluar, dan yang juga kita punya cerita bisa jadi bahan gosip mereka. Ya. Nah, di sini kita lanjut ke Yohanes ayat ke bab 5 ayat ke-7. Ya. Jadi jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya. Jelas sekali Bapak Ibu dari jawaban si yang sakit lumpuh 38 tahun ini, dia begitu kecewa berkepanjangan. Ya, karena dia mengharapkan orang lain untuk menolong dia, tapi hal itu tidak pernah terjadi. Ya, karena itu dia hidup dalam kekecewaan, dia tidak pernah berhasil dalam tujuan hidupnya, yaitu sembuh. Ya, akibatnya dia selalu menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi dalam hidupnya. Hatinya selalu iri atas keberhasilan orang lain yang menjadi sembuh. Ya, dia lupa mengintrospeksi diri, melihat kesalahan diri sendiri. Ya, betapa sering kita, ya termasuk saya, itu seperti orang lumpuh ini. Kadang kita lupa kalau ada masalah, kita nuding orang lain, gara-gara dia situ, gara-gara dia situ, ya, atau gara-gara tadi situ. Kalau misalnya nggak dia begitu, pasti nggak kejadian. Ya, betapa sering kita lupa kalau ada masalah dalam hidup kita, kita menyalahkan orang lain. Kita lupa mengintrospeksi diri kita. Mungkin kita juga ada andil dalam masalah yang terjadi atas hidup kita. Ya, makanya kita harus introspeksi diri, jangan menyalahkan orang lain, dan tidak boleh iri terhadap keberhasilan orang lain. Ya, jadi orang yang mau berhasil biasanya dia tidak akan mencari alasan, tapi dia cari jalan keluar. Ya, jadi mari kita jangan cuma bisanya iri hati, jangan cuma bisa menyalahkan orang lain terhadap masalah yang terjadi atas hidup kita. Ya, tapi kan kadang-kadang yang terjadi dalam masyarakat kita nih adalah kebiasaan suka menyalahkan orang lain dan iri hati. Ya, contoh yang paling gampang aja, kalau kita lagi jalan naik mobil, tiba-tiba ada sepeda atau sepeda motor yang nyerempet mobil kita. Kita padahal cuma keluar dari mobil, pengen ngelihat seberapa jauh kerusakan yang terjadi. Ya, belum kita keluar satu patah kata, yang nyerempet kita, yang naik motor atau yang naik mobil lebih galak daripada kita. Lalu dengan mata melotot pasti dia akan bilang, mau apa? Mentang-mentang kamu kaya ya naik mobil, terus saya naik motor. Mau meres saya, minta ganti. Nah, ya. Jadi lihat, siapa yang salah, siapa yang lebih galak, siapa yang menyalahkan, dan siapa yang di sini dalam posisi yang seharusnya lebih galak jadi lebih diam. Ya, nah di sini yang terjadi kadang-kadang dalam hidup kita secara realita, inilah kenyataan. Ya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan jangan kita seperti itu. Ya, kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Apapun yang terjadi, ya hindarilah aku selalu benar, orang lain yang salah. Ya, karena kita juga punya andil atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Nah, kalau kita memang niat untuk memperbaiki diri, bukan seperti si lumpuh, pasti kita selalu mencari cara, bukan alasan. Kita selalu mencari jalan keluar, bukan kata-kata untuk menyalahkan orang lain. Ya. Nah, masuk ke ayat 8, di sini adalah ayat yang terpenting.
Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ya, di sini kita tahu pasti Tuhan Yesus menyembuhkan si lumpuh bukan melalui kehebatan kolam Bethesda. Bukan. Yesus menyembuhkan si lumpuh ini yang sakit 38 bukan dengan cara yang biasa terjadi, bukan. Sebaliknya, Yesus memberikan kesembuhan dengan cara yang berbeda. Ya. Yesus cukup berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ini sungguh sesuatu cara yang out of the box, bukan cara yang biasa-biasa saja. Nah, di sini kita perlu belajar bahwa cara Tuhan beda dengan cara kita. Dan cara Tuhan biasanya tidak pernah sesuai dengan apa yang pernah kita dapat pikirkan. Ya, artinya apa? Tuhan punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Tuhan selalu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Ya. Dalam Efesus 3 ayat 20 itu jelas sekali kita diberikan peneguhan bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan, yang kita doakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita ingat bersama-sama. Jangan pernah kita paksakan cara kita kepada Tuhan. Tuhan harus seperti ini, Tuhan caranya Tuhan. Saya pokoknya mau seperti ini Tuhan. Jangan Bapak Ibu, karena kita tidak pernah tahu Tuhan punya cara yang out of the box bagi masalah kita. Yang kedua, jangan pernah batasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, jangan pernah paksa cara kita untuk Tuhan lakukan menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, jangan pernah batasi kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Lalu Yohanes 5 ayat 9. Di situ orang lumpuh langsung mengalami kesembuhan, ya. Terus dia langsung mengikuti perkataan Yesus, mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, di sini nih yang penting. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, hari Sabat bagi orang-orang Yahudi adalah hari yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu pernah ke tanah perjanjian, ke Israel, tentunya Bapak Ibu mengerti apa itu, bagaimana pelaksanaan hari Sabat. Pada hari Sabat biasanya dimulai dari Jumat sore pukul 4 sampai hari Minggu pagi. Ya. Di situ kalau hari Sabat tidak boleh menyalakan lampu, ya, tidak boleh bekerja. Bahkan kalau kita nginap di hotel, liftnya pun tersendiri. Ada lift untuk hari Sabat. Ya, makanan juga tidak mereka masak. Kalau kita makanan di hotel pada hari Sabat, maka makanannya itu sudah dimasak dari Jumat untuk kita makan hari Sabtu. Makanya kalau pas kita nginep di hotel pas jatuh hari Sabat, makanannya akan berulang makanan yang sama, ya, untuk hari Jumat Sabtu. Karena mereka tidak makan. Maksudnya tidak masak, ya. Jadi, menurut mereka, hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan, apalagi pekerjaan yang luar biasa. Mengangkat benda yang lebih berat dari sebuah jarum jahit aja, itu sudah pelanggaran. Dan pelanggaran bagi hal-hal yang besar adalah dirajam batu. Ya. Jadi, di sini Tuhan butuh ketaatan dan prioritas untuk tunduk kepada perintahnya. Bangun, angkat, dan berjalan, ya, pada hari Sabat. Di sini terus terang adalah suatu hal yang dilema bagi si lumpuh. Kenapa? Hari Sabat nggak boleh bekerja sama sekali, apalagi ini mengalami mujizat kesembuhan. Ya, nah di sini kalau dia melanggar, dia akan dihukum berat.
ya. Orang lumpuh dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Ikut dan dengar laksanakan perintah Yesus, bangun, angkat tilam dan berjalan, atau saya harus tunduk pada aturan hari Sabat supaya saya terhindar dari hukuman dan dirajam batu, ya. Kalau saya di posisi itu, tentunya saya juga bingung harus yang mana, gitu ya. Dilema memang, tapi ingat, Tuhan kita tidak pernah menjanjikan sesuatu hal yang tidak mungkin. Tuhan selalu menjanjikan bagi mereka yang setia kepadanya. Siapa yang berpengharapan kepada Yesus, maka harapan itu tidak akan mengecewakan kita. Ya, jadi toh orang lumpuh itu tetap jalan. Dia bangun pada hari Sabat, dia ikut Yesus karena dia yakin satu hal, Yesus pasti akan membuat dia tidak dirajam, ya. Jadi di sini kita harus yakin bahwa ikut Tuhan tidak boleh setengah-setengah, harus totalitas. Ikut Tuhan adalah suatu hal yang membutuhkan ketaatan, suatu hal yang membutuhkan komitmen yang penuh, bukan yang setengah-setengah, ya. Karena dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apakah ada dikatakan dengan setengah hatimu, dengan setengah jiwamu, dan sedikit kekuatanmu? Tidak, dikatakan dengan segenap. Segenap itu artinya totalitas, keseluruhan. Ya, jadi jangan kita hidup suam-suam kuku, yang dingin enggak, panas enggak, akhirnya apa yang kita perbuat menjadi sia-sia karena akan dimuntahkan kembali oleh Tuhan. Ya, nah di sini orang lumpuh tidak takut dirajam. Dia tahu ketaatan pada Yesus bisa membawa dia terhadap penyelesaian atas masalahnya. Karena itu dia tetap bangun, angkat tilam, dan berjalan sesuai perintah Yesus. Jadi di sini dibutuhkan respon dan action dari kita terhadap panggilan, tawaran, keselamatan daripada Yesus. Ya, jangan kita berputus asa, ya, karena kita punya Tuhan yang akan maju berperang bagi kita, dan Dia yang akan membawa kemenangan bagi kita. Pandang terus kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah kita, ya. Nah, yang paling menyedihkan ada di ayat Yohanes 5, ya, Yohanes 5 ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak. Jadi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat serta pemuka agama itu pada tanya kepada si sakit, siapa yang menyembuhkan dia? Bayangkan, dia sudah mengalami kesembuhan, tapi dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Ya, itu ironis banget, ya. Terkadang kita juga sama seperti si orang lumpuh itu. Kita bilang kita kenal Tuhan, tapi kita ternyata pada saat kita ada masalah, kita baru tahu ternyata kita lupa kenal kepada Tuhan kita secara pribadi. Ya, kita mengaku pengikut Kristus, tapi kita lupa pada ada masalah untuk datang kepada Yesus. Ya, Tuhan Yesus padahal sangat rindu dan ingin mengenal kita secara pribadi. Ya, Dia juga rindu kita mengenal Dia secara pribadi selain Dia mengenal kita secara pribadi. Ya. Nah, kenapa? Karena dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan bahwa hidup kekal itu bisa terjadi kalau kita mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Ya, jadi mengenal ini artinya bukan mengenal biasa-biasa aja seperti kita kenal orang tetangga kita atau apa, tapi ini pengenalan yang lebih dalam, lebih pribadi sifatnya. Dan juga kita harus tahu bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu caranya adalah baca firman, ya.
baca firman, ikut persekutuan seperti malam ini, rajin menerima hosti komuni, dan juga saling sharing, meneguhkan dalam komunitas cell group, ya, seperti malam ini. Nah, terus kemudian ayat terakhir 14 dikatakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, jadi kalau kita sudah disembuhkan Yesus, kalau kita sudah dibuat dan diperbaharui menjadi manusia yang baru oleh Yesus, janganlah kita pernah kembali kepada manusia lama kita. Ya, jangan kita kembali, karena jelas-jelas dikatakan bahwa kita adalah manusia yang baru, ciptaan yang baru, ya, yang lama sudah berlalu. Jangan kita balik lagi ke manusia lama, ya. Nah, karena kita manusia yang baru, maka kita wajib juga memikirkan segala perkara yang di atas, ya. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya. Jadi kita sudah belajar banyak malam ini dari pribadi yang si lumpuh tadi, ya. Jadi kita harus ubah cara pandang kita, bukan ke kolam Bethesda kita masing-masing lagi, tapi kita harus fokus kepada Yesus. Yang kedua, kita juga harus belajar untuk mengalihkan pandangan kita dan berbicara, berkomunikasi kepada Yesus. Satu-satunya sahabat kita, penolong kita yang setia. Ya. Dan juga yang ketiga, jangan pernah kita menyalah-nyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita hidup benar, pada saat kita hidup taat kepada Tuhan, disitulah sesungguhnya sumber mujizat, yaitu Yesus sendiri yang akan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, ini saya akan persilakan anak saya, Faith, untuk meng-sharingkan tentang mujizat kesembuhan yang dia alami pada tanggal 27 Juli yang lalu. Ya, oke, saya persilakan kepada Faith untuk bercerita. Ya, silakan unmute. Shalom. Shalom Om Tante, Bapak Ibu semuanya. Nama aku Faith. Hari ini aku mau sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup aku yang menurut aku benar-benar luar biasa banget. Jadi aku itu mengalami skoliosis atau tulang punggung yang miring ke kanan atau ke kiri. Tulang belakang yang miring ke kanan atau ke kiri. Itu kalau misalnya skoliosis itu harus pakai alat atau brace yang kayak ada di gambar. Bisa di-share screen mungkin. Iya, jadi ini harus aku pakai 23 jam per hari. Dan waktu aku tahu aku harus pakai ini tuh aku merasa kayak bener-bener ngedown, dan aku jujur males banget gitu loh pakai alat ini, karena pertama pakainya sakit, kedua harus dipakai ke sekolah, itu kan ada rasa minder dan malu, dan juga kayak geraknya jadi nggak bebas, untuk berdiri aja susah, terus kayak untuk bergerak misalnya kalau di sekolah ada barang yang jatuh mau ambil ke bawah itu benar-benar susah banget, harus minta bantuan orang lain dulu baru bisa ngambil. Jadi aku kayak benar-benar males banget dan nggak pernah, harusnya 23 jam per hari, tapi kadang tuh dalam sebulan aja belum tentu aku pakai. Nah, di situ aku kayak
ngerasa bingung, dan di satu sisi sebenarnya aku ngerasa sedih karena, aku ngalamin skoliosis, tapi di satu sisi juga aku bener-bener, nggak niat gitu untuk pakai brace ini, walaupun aku tahu itu bakalan, membuat tulang aku membaik, tapi, juga nggak mau gitu makainya, kayak nggak ada niatan untuk pakai dan nggak ada niatan untuk, eee, istilahnya mengusahakan supaya tulangnya lurus gitu. Eee, aku juga udah berkali-kali diingetin sama mami papi gitu, disuruh pakai pakai terus karena derajat kemiringan aku itu udah 35 derajat. Waktu pertama kali aku kontrol ke dokter, aku tahu waktu kelas, 4 apa 5 SD gitu, itu, pertama kali 30 derajat. Terus karena aku jarang pakai, jadi bertambah menjadi 35 derajat. Sementara kalau aku udah 40 derajat itu, aku udah harus dioperasi. Dioperasi itu, eee, harus bener-bener tulangnya dilepas, terus bongkar dulu, baru nanti dipasang, dan, itu belum tentu 100% berhasil. Kalaupun berhasil juga aku ada beberapa bukan teman-teman sih, ada teman, ada kakak kelas, pokoknya orang-orang di sekitar aku itu ada yang skoliosis juga, ada yang sampai operasi, dan beberapa dari mereka ada yang udah operasi itu, tulangnya balik lagi, balik miring, bahkan ada yang lebih parah dari sebelum operasi. Nah, aku tuh udah diomelin terus sama dokternya kayak, "Ayo dong pakai, soalnya kalau 5 derajat lagi kamu miring itu jadi 40 derajat harus, dioperasi." Kemudian, hari Senin tanggal berapa ya waktu itu? Senin, aku ya Senin tanggal 27 Juli, aku diajak sama, mami sama Romo Wante untuk ikut seminar penyembuhan, Romo Rohadi. Di situ aku kayak awalnya ya nggak tahu kan itu apa, jadi aku ya udah ikut-ikut aja gitu. Terus aku, siangnya itu tuh baru diingetin lagi sama mami papi kayak, "Ayo dong kamu pakai alat ini lagi, kalau misalnya kamu nggak pakai, ini udah makin parah banget. Kelihatan kalau dari nunduk aja itu udah kelihatan banget miringnya." Nah, terus, sorenya aku diajak ke, seminar Romo Rohadi ini lewat Zoom secara online. Di situ aku didoain sama Romo Rohadi, dan disitulah aku benar-benar ngerasa kuasa Tuhan itu benar-benar luar biasa banget. Eee, aku itu kan jarang banget ya pakai brace. Jadi, bisa dibilang semenjak corona ini kan juga jarang ke dokter karena kan ya serem ya kalau ke rumah sakit, untuk kontrolnya susah juga. Jadi kayak pasti lebih miring lagi dari sebelumnya. Bisa ditampilin fotonya mungkin. Jadi hari Senin tanggal 27 Juli itu aku ikut ngopi acaranya Romo Wante, aku didoain sama Romo Rohadi, dan di situ aku benar-benar ngerasa Tuhan benar-benar baik banget. Waktu itu aku didoain, sama Romo Rohadi, mami papi juga ada di samping aku ngedoain aku, dan di situ aku ngerasa, pas nama aku disebut itu badan aku kayak panas, dan benar-benar ngerasa tuh Tuhan ada di dekat aku banget gitu loh. Kayak benar-benar benar-benar menjamah aku banget, benar-benar, apa ya, urapannya kerasa banget, dan waktu didoain itu aku ngerasa tulang aku kayak ada yang ngegerakin gitu, dan puji Tuhannya setelah dilihat, ini before dan after-nya, ini sebelum didoakan oleh Romo Rohadi dan ini sesudah didoakan oleh Romo Rohadi. Jadi di sini aku merasa bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar luar biasa banget atas kita, dan juga, kita itu kalau kita berdoa dan berusaha pasti Tuhan akan mengabulkan segala sesuatu yang kita minta sesuai dengan rencana kita, asalkan kita mempunyai iman dan kepercayaan yang penuh pada Tuhan.
Makasih. Iya, itu tadi ya Bapak Ibu, Faith anak saya mengalami kesembuhan. Jadi seminggu sebelum acara pada tanggal 27 itu saya mengirimkan intensi wujud kepada Romo Wante sebagai penyelenggara ya. Nah, di situ saya terbeban sekali dengan Faith ini karena terakhir waktu kontrol ke dokter sebelum COVID, itu dokter sudah katakan bahwa Faith ini sudah 35 ya kemiringannya. Kalau 5 derajat lagi kamu miring, maka kamu harus siap dioperasi. Dan Bapak Ibu tahu itu operasinya adalah dengan cara tulangnya itu diangkat, diambil ya, dicopot-copot gitu, terus disambung lagi supaya lurus, dan itu akan sakit sekali. Selain sakit bagi Faith, itu biayanya juga sangat besar, minimum 80 sampai 100 juta. Bayangkan untuk buat alat yang tadi itu putih aja yang kayak jaket, itu biayanya 8,5 juta. Jadi saya waktu itu berpikir gini, aduh Tuhan, udah alat dibuat 8,5 juta, masih nggak mau dipakai. Ya saya mengerti ya, sebagai anak baru SMP kelas 2, pasti dia merasa minder. Harus pakai itu ke sekolah, harusnya dipakai 23 jam. Tapi ini tidak dipakai, tidak ada 1 jam oleh Faith. Karena apa? Dia merasa sangat tidak nyaman, merasa sangat malu kalau harus ke sekolah pakai alat itu. Ya, jadi saya bilang, Tuhan, bagaimana caranya Tuhan agar Faith jangan sampai harus dioperasi. Karena selain sakit bagi Faith juga sayang sekali uang yang harus dikeluarkan hanya untuk membenarkan tulang yang seperti itu gitu ya. Jadi saya akhirnya memberanikan diri untuk menulis intensi itu, mengirim ke Romo Wante untuk didoakan sambil saya doa dan puasa. Nah, pada hari H itu saya duduk mendampingi Faith di sampingnya. Saya letakkan tangan saya begini di balik punggungnya itu, di belakang punggungnya, tempat dia mengalami kebengkokan. Nah, pada waktu nama Faith disebut oleh Romo Rohadi, itu Bapak Ibu, saya merasakan banget di situ ya, saya juga nangis tidak bisa berhenti, nggak tahu kenapa, sampai terseduh-seduh banget kayak orang habis sedih banget gitu, terseduh-seduh. Dan itu tangan saya pada saat nama Faith disebut itu benar-benar ngalamin tangan saya tuh gerak gini loh, kerak gitu. Kayak bunyi kalau kita ke sinse, itu tulang ditarik yang kerak gitu loh. Saya sampai kaget kan, saya sampai langsung nengok gitu. Dalam saya nangis terseduh-seduh tuh saya sampai truk gitu, kaget. Karena saya bilang, kok kayak suara tulang gitu. Belum sadar, belum lama saya kaget. Suara kerak kedua Bapak Ibu. Tangan saya goyang lagi, kerak gitu turun. Saya sampai kaget. Ya ampun, saya langsung nangis, semakin nangis, benar-benar nangis nggak bisa berhenti. Saya cuma bisa bilang, terima kasih Tuhan Yesus, saya imani ini Engkau yang bekerja dari dalam untuk menggerak-gerakkan tulang-tulangnya Faith gitu. Dan akhirnya pada akhir acara saya berdoa sekeluarga dan saya katakan, mari kita coba cek ya, cek foto gitu. Dan puji Tuhan, ya, iman kita itu bahwa Faith sudah sembuh, Tuhan genapi. Tuhan benar-benar sayang sama Faith. Tuhan benar-benar luar biasa. Jadi di sini Bapak Ibu, saya cuma mau pertegas dan meneguhkan ya, bahwa jangan pernah kita merasa kuasa Allah itu terbatas. Hanya dengan aplikasi Zoom Allah mampu menembus. Padahal Romo Wante itu acaranya di Bali. Bayangkan, hanya dengan Zoom ya, Yesus mampu menembus kuasa apapun untuk menyembuhkan Faith. Kuasa Allah tidak pernah terbatas. Jadi jangan pernah kita mengukur kuasa Allah yang tak terbatas dengan pengharapan kita yang terbatas. Jangan.
Karena kalau kita mengukur-ngukurnya dan membatasinya, maka Allah tidak bisa bekerja sebebas-bebasnya, tidak bisa bekerja secara apa yang Allah mau bagi kita untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita. Kalau faith bisa disembuhkan, maka saya percaya apapun persoalan yang Bapak Ibu hadapi pada hari ini, pada saat ini, Tuhan Yesus juga sanggup. Dia akan sanggup menembus batas dan ruang dan waktu untuk menolong Bapak Ibu. Ya, jadi di sini mari kita bangkit bersama-sama dalam iman. Jangan katakan, aduh kapan corona ini berlalu, kok seperti ini. Jangan, kita terus berharap seperti kepada Yesus bahwa Yesus sungguh pasti akan buat mujizat. Kalau faith ditolong anak saya yakin ya, masalah apapun kecil bagi Tuhan yang adalah empunya daripada seluruh bumi ini. Dia yang punya kuasa dari segala kuasa. Dia pasti sanggup menolong Bapak Ibu. Hanya yang dia butuhkan adalah respon dan action. Bagaimana kita merespon dan mengaction daripada iman dan tawaran keselamatan, kesembuhan, penyelesaian masalah kita dari yang Yesus tawarkan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa bersama-sama. Apakah ada pujian atau tidak sebelum berdoa? Kalau tidak, saya akan lanjutkan saja dengan doa. Mari kita satukan hati dalam doa bersama kepada Tuhan Yesus yang mempunyai segala kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Engkau mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita bawa semua apapun yang menjadi kegundahan hati kita, kegalauan hati kita, dan apa yang kita takutkan dan khawatirkan ke hadapan Allah Tuhan kita, yang punya segala kuasa yang ada di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Bukan suatu kebetulan kalau Engkau menghadirkan kami semua di sini, mendengarkan sharing firman yang sungguh-sungguh Engkau rindu untuk perkatakan kepada setiap pribadi lepas pribadi yang hadir di sini. Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau selalu ingin mengenal kami,
Biarlah Engkau juga taruh kerinduan dalam hati kami untuk selalu mau mengenal Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau masuk lebih dalam lagi ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau rela wafat di kayu salib bagi kami. Sehingga dengan darah-Mu yang suci, Engkau menebus dosa kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mau meletakkan setiap beban masalah yang ada dalam setiap hati kami, hidup kami masing-masing Tuhan. Apa yang kami khawatirkan, apa yang kami takutkan, apa yang membuat kami kecewa dan sakit hati Tuhan. Kami mau ambil semua Tuhan keluar daripada hati kami, pikiran kami, dan hidup kami. Kami tidak mau menggenggamnya lagi sendirian Tuhan dengan cara kami sendiri. Kami tidak mau lagi menanggungnya dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami mau undang Engkau Yesus masuk dalam hati kami. Jadilah Tuhan yang menjadi juru selamat kami, penolong kami, dan sahabat kami. Tuhan, pada saat ini, kalau ada di antara kami Tuhan yang merasa khawatir mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan, biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberikan kepercayaan teguh kepada mereka bahwa Engkau akan menyertai mereka Tuhan. Karena Engkau adalah Allah Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Engkau setia mendampingi kami. Engkau setia terus mengawali apa yang telah Kau mulai dengan baik bagi hidup kami. Dan kami percaya Engkau juga pasti akan mengakhirinya dengan hal-hal yang juga baik. Karena Engkau tidak pernah bekerja setengah-setengah dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, ada masalah dalam perusahaan kami, ada masalah dengan pekerjaan kami, ada masalah Tuhan dalam rumah tangga dan keluarga kami, ada masalah Tuhan dengan perekonomian keluarga kami, ada masalah antara hubungan kami suami istri dan juga anak dengan orang tua. Tuhan, tolong Tuhan. Kami tidak sanggup lagi Tuhan menanggung sendirian. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari orang yang sakit lumpuh 38 tahun itu Tuhan. Untuk mulai mengalihkan pandangan kami Tuhan kepada Engkau. Kami mulai mau berbicara kepada Engkau, berkomunikasi dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Engkau punya jalan keluar bagi setiap daripada kami yang out of the box. Kuasa-Mu tidak terbatas. Ampuni kami Tuhan yang sering kali Tuhan membatasi kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh percaya pada saat ini juga Engkau sudah ambil alih semua persoalan kami, ketakutan kami Tuhan, kekhawatiran kami, sakit hati kami, kesedihan dan kekecewaan kami. Kepahitan kami semua sudah Engkau gantikan dengan hal-hal yang jauh lebih baik Tuhan. Karena Engkau punya masa depan yang jauh lebih baik bagi setiap daripada kami. Dan rancangan-Mu tidak pernah ada yang gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang meneguhkan kami malam ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah beracara di atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan pada saat ini kami serahkan seluruh yang ada pada kami Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, kekhawatiran dan ketakutan kami ke dalam tangan-Mu. Kuasailah sepenuhnya seturut kehendak-Mu. Dan biarlah yang terjadi, yang terbaik saja seturut kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih banyak kepada Ibu Jani Mulyana atas firman-Nya dan juga untuk Faith atas sharing-nya yang sungguh menguatkan kami. Kita diajak untuk mengubah cara pandang kita, bukan fokus kepada cara kita, tapi fokus kepada cara Tuhan. Kita juga diajak untuk berkomunikasi selalu dengan Yesus, tidak menyalahkan orang lain, taat kepada Yesus, karena dengan ketaatan itu akan ada mukjizat. Kita diajak untuk menanggapi tawaran Tuhan dengan respon dan action kita. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Jani dan Faith atas sharing-nya. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Ibu Jani selanjutnya dan juga Faith semakin dipulihkan. Terima kasih juga untuk Ibu Bapak yang telah hadir dalam PD kali ini. Kita akan melakukan persekutuan doa berikutnya pada hari Rabu 16 September, jam sama masih dengan online, baik di Zoom maupun YouTube. Dengan tema Engkau adalah Yesus bagiku, firman akan dibawakan oleh Romo Paroki kita, Romo Aan, dan nanti kita sekalian mendapat doa dan berkat penutup dari Romo Kamel, Romo baru kita. Kemudian untuk tanggal 23 September, dengan tema apa yang kamu pikirkan, firman akan dibawakan oleh Bapak Vincentius Chandra Chen. Sekaligus kita akan melaksanakan ulang tahun PDKK Elsa yang ke-19. Jadi mohon Ibu Bapak tetap hadir di acara PDKK, meskipun secara online kita akan merayakan ulang tahun PDKK Elsa. Kemudian bagi Ibu Bapak, teman-teman yang merasa diberkati dengan pelayanan dan rindu untuk memberkati pelayanan PDKK selanjutnya, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening terlampir BCA atas nama Dr. Yani. Terima kasih atas dukungan doa dan persembahan kasih yang kami terima. Tuhan memberkati. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian persekutuan doa kita hari ini. Kita mau tutup, tapi sebelumnya jangan lupa minggu depan bergabung kembali lewat Zoom maupun lewat YouTube. Seperti yang kita tahu, Romo Vincent sudah tidak ada lagi di paroki kita, tapi sudah digantikan oleh Romo tadi Camelus Deleus Dacunha. Iya. Jadi minggu depan akan hadir di persekutuan doa kita Romo Aan, dan berkat penutup akan disampaikan oleh Romo Kamel. Sekaligus kita mau kenalan sama Romo Kamel, seperti apa sih? Romo Kamel apakah masih muda atau sudah tua? Iya, kita mau kenalan. Jadi jangan lupa minggu depan hadir kembali, ajak semua keluarganya, ajak teman-temannya, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan kita mau belajar tentang firman Tuhan lebih lagi. Iya, kita siapkan hati kita untuk penutup malam ini. Terima kasih untuk Bu Yani yang sudah membawakan firman bagi kami semua lewat online. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai Bu Yani dan keluarga. Mari malam hari ini kita ingin tutup persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami selalu mengucap syukur untuk limpahan berkat-Mu bagi kami yang saat ini lewat firman yang Kau berikan lewat Ibu Yani. Kiranya Tuhan, Kau juga selalu memakai beliau agar beliau boleh memberkati lebih luas lagi, baik lewat Zoom, baik lewat nanti live, maupun memberkati keluarganya, memberikan sukacita bagi keluarganya, juga kesehatan untuk beliau dan keluarganya. Juga untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti Zoom Tuhan, kiranya mereka mendapatkan sesuatu yang sangat berharga lewat firman ini, dan minggu depan boleh kembali lagi bergabung lewat Zoom-Zoom yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, persekutuan malam hari ini kami ingin menutupnya. Di dalam nama-Mu yang baik Tuhan, kami mengucapkan syukur dan menaikkan doa ini. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tidak pernah ragu untuk mengikuti kesetiaan Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa dalam untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Semuanya sekali lagi katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber apa? Berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you all. Suaranya Cik Karol bisa masuk ya? Foto. Ya, Bapak Ibu, mohon untuk tidak lift dulu karena kita akan ambil foto untuk dokumentasi. Ya, saya goodbye dulu yang di YouTube. Bye-bye. Ya, terima kasih.